Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syarkia Linggayuni. Saya dari kelas H Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya akan membahas dua materi dalam matematika bisnis, yaitu diferensial dan integral. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Materi yang pertama yaitu diferensial. Diferensial adalah tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Kaidah diferensial terdiri atas 4, yaitu diferensial konstanta, diferensial fungsi pangkat, diferensial perkalian dan pembagian, diferensial penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama ada diferensial konstanta, di mana jika Y sama dengan X dan X adalah konstanta, maka turunannya adalah 0 atau dy per dx-nya adalah 0. Selanjutnya diferensial fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx-nya adalah N dikali X pangkat N kurang 1. Selanjutnya diferensial perkalian dan pembagian. Dalam diferensial perkalian, jika Y sama dengan KZ dan Z adalah fungsi X, maka dy per dx-nya adalah K dikali turunan Z. Dan pada pembagian, jika Y sama dengan K per V, di mana V adalah fungsi X, maka dy per dx sama dengan K dikali turunan V dibagi V kuadrat. Selanjutnya ada diferensial penjumlahan dan pengurangan. Jika Y sama dengan U tambah kurang V, di mana U adalah fungsi G dan V sama dengan fungsi F, maka turunannya adalah turunan U ditambah atau dikurang turunan V. Selanjutnya ada materi elastisitas, di mana rumus elastisitas adalah E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Untuk lebih jelasnya, kita ulik contoh soal berikut ini. Ketika harga per unit suatu barang adalah Rp100.000 dan jumlah barang yang ditawarkan 50 unit. Lalu ketika harga barang per unit turun menjadi Rp50.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 30 unit. Nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut adalah, di sini diketahui nilai P1 sama dengan 100.000, P2 sama dengan 50.000, dan diketahui Q1 sama dengan 50 dan Q2 sama dengan 30. Langsung aja kita masukin ke rumus E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Delta artinya adalah perubahan nilai, di mana delta Q adalah Q2 kurang Q1 dan delta P adalah P2 kurang P1. Didapatkan hasil sebesar 0,8. Berarti nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut adalah 0,8. Next, ada marginal cost, di mana rumus marginal cost adalah marginal cost sama dengan C aksen, di mana C aksen itu adalah turunan pertama dari persamaan C. Untuk lebih jelasnya, kita ulik yuk contoh soal berikut ini. Fungsi total biaya suatu perusahaan dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah 75. Bagaimanakah fungsi marginal biayanya atau marginal cost, dan berapakah nilai marginal biaya tersebut jika perusahaan memproduksi dua penjualan serta terangkan artinya. Oke, dari soal diketahui fungsi biayanya adalah Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah 75. Dan
Ditemukan turunan pertama fungsi C-nya adalah 3Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 10. Jika perusahaan memproduksi jika perusahaan berproduksi pada tingkat penjualan 2, maka MC-nya adalah 3Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 10. Kita substitusikan nilai Q sama dengan 2 ke dalam persamaan C aksen tersebut, di mana kita dapati hasil adalah 6. Artinya, untuk setiap peningkatan penjualan Q yang dijual sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya tambahan biaya sebesar 6. Sebaliknya, untuk setiap penurunan penjualan Q yang dijual sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya pengurangan biaya sebesar 6. Gimana teman-teman? Udah paham ya? Oke, selanjutnya marginal revenue. Rumus marginal revenue adalah NR sama dengan R aksen atau turunan pertama dari R. Untuk lebih jelasnya, kita ulik pembahasan soal berikut ini. Fungsi permintaan diberikan P sama dengan 3Q ditambah 27, di mana P adalah harga dan Q adalah outputnya. Bagaimanakah fungsi marginal pendapatan atau marginal revenue dan berapa nilai marginal pendapatannya jika perusahaan memproduksi 10 output serta terangkan artinya. Di dalam soal diketahui fungsi permintaan adalah P sama dengan 3Q tambah 27. Baik, kita cari fungsi R-nya dulu. Untuk mencari marginal revenue diperlukan fungsi R karena kita nanti akan menurunkan fungsi R tersebut, di mana R adalah P dikali Q. Diketahui P-nya tadi 3Q tambah 27, sehingga kita memperoleh persamaan R-nya 3Q kuadrat ditambah 27Q, dan didapati turunan pertama dari R adalah 6Q ditambah 27. Jika perusahaan produksi pada tingkat output Q sama dengan 10, maka kita substitusikan nilai Q ke dalam persamaan R aksen tadi, sehingga didapatkan nilai sebesar 87. Artinya, untuk setiap peningkatan penjualan Q yang dijual sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya tambahan pendapatan sebesar 87. Sebaliknya, untuk setiap penurunan penjualan Q yang dijual sebanyak 1 unit akan banyak menyebabkan adanya pengurangan pendapatan sebesar 87. Oke teman-teman, masih semangat ya? Lanjut ke materi yang kedua, yaitu integral, di mana integral terbagi atas 2 macam, yaitu integral tentu dan tak tentu. Integral tentu adalah kebalikan dari diferensial atau turunan, biasa juga disebut anti turunan. Sedangkan integral tak tentu merupakan suatu fungsi baru yang turunannya merupakan fungsi aslinya. Ada 6 kaidah integral tertentu, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kaidah-kaidah integral tak tentu. Kaidah integral tak tentu terdiri atas 5 macam, yaitu formula pangkat, formula logaritmis, formula eksponensial, formula penjumlahan, dan formula perkalian, di mana bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, itulah pembahasan tentang diferensial dan integral. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.